Recording in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Azikro dengan NPM 221097. Baik, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan UTS dari perencanaan eksperimen atau Design of Experiment, bisa juga disingkat DOE. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian latar belakang eksperimen. Jadi yang pertama, setiap proses memiliki variasi hasil. Dalam dunia industri maupun penelitian, sering ditemukan hasil produk yang tidak konsisten, meskipun prosedurnya itu sama. Jadi contohnya, kekuatan produk yang berbeda-beda, padahal bahan dan mesinnya itu sama. Yang kedua, penyebab utama dari faktor-faktor proses belum diketahui pengaruhnya. Ada banyak variabel, misalkan suhu, tekanan, waktu, bahan, dan alat yang bisa mempengaruhi hasil. Jadi tanpa pendekatan ilmiah, sulit untuk menentukan mana faktor yang paling penting. Untuk yang ketiga, ini eksperimen acak, seringkali tidak efisien, dan jika mencoba semua kombinasi secara acak, memerlukan banyak waktu dan biaya. Jadi hasilnya pun sering tidak bisa disimpulkan secara statistik. Yang keempat, perlunya pendekatan sistematis. Jadi, Design of Experiment atau DOE ini dikembangkan untuk merancang percobaan secara terencana, efisien, dan juga dapat dianalisis secara statistik. DOE juga membantu mengidentifikasi faktor yang signifikan untuk mempengaruhi hasil. Dia juga bisa mendeteksi interaksi antar faktor, bisa juga menentukan kombinasi terbaik untuk hasil yang optimal. Terus tujuan dari eksperimen itu adalah untuk mengetahui pengaruh faktor terhadap hasil respon. Terus bisa juga menentukan kombinasi faktor yang terbaik, bisa juga mendeteksi interaksi antar faktor, bisa juga untuk mengurangi variasi dan meningkatkan efisiensi proses, contohnya seperti menentukan waktu dan juga suhu yang terbaik untuk proses pengolahan bahan. Selanjutnya, manfaat dari DOE. DOE juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dari produk, juga bisa mengurangi variasi dan cacat produksi, menghemat waktu, biaya, dan bahan percobaan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Contoh penerapannya seperti sebuah pabrik ingin meningkatkan kekuatan sambungan mengelas, jadi faktor yang diduga itu berpengaruh seperti arus listrik, tekanan elektroda, dan juga kecepatan pengelasan. Nah, dengan DOE ini, perusahaan bisa mengetahui kombinasi terbaik tanpa harus mencoba semua kemungkinan satu persatu. Di sini kita juga bisa lihat konsep dasar dari DOE. Untuk istilah faktor, artinya yaitu variabel yang diuji. Contohnya seperti kayak suhu, tekanan, waktu. Terus untuk level sendiri artinya dari nilai faktor. Contohnya kayak 100 derajat Celcius, 120 derajat Celcius. Terus untuk istilah blok artinya itu pengelompokan. Contohnya kayak mesin A di sini, mesin B di sini. Terus istilah respon itu adalah hasil dari pengamatan, kekuatan hasil produksi. Selanjutnya kita lihat dari hubungan ANOVA dan juga RBD. Nah, jadi aspek dan tujuan dari ANOVA itu adalah untuk menguji perbedaan rata-rata perlakuan. Sedangkan RBD atau Randomized Block Design itu tujuannya untuk mengontrol variasi antar blok sambil menguji efek perlakuan. Nah, untuk jenis data dari ANOVA sendiri itu adalah perlakuan tunggal, ORBD itu perlakuan dan blok. Untuk analisisnya, kalau ANOVA itu satu arah atau one way ANOVA, sedangkan RBD itu dua arah atau two way ANOVA. Hasilnya, kalau ANOVA faktor signifikan atau tidak. Sedangkan RBD ini faktornya signifikan dan juga pengaruh blok. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat dari contoh soal
yang nomor 3.27. Oke, di sini saya akan translate ya. Ini soalnya bahasa Inggris. Jadi, umur efektif dari cairan isolasi listrik pada bahan dipercepat sebesar 35 kilovolt. Sedang diteliti. Data dari data dari penguji telah diperoleh untuk 4 jenis cairan. Di sini ada 4 jenis cairan, ya. Fluid type ada 4. Terus hasil dari eksperimen acak lengkap completely randomly decided ditunjukkan sebagai berikut. Nah, untuk fluid type-nya ini ada 4 ya, 4 jenis cairan. Dan di sini ada light in howl at 35 kilovolt load. Jadi ini adalah dan umur per jam dari beban 35 kilovolt. Terus di sini bisa kita lihat dari satu kali jenis cairannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali percobaan. Jadi satu jenis cairan, satu jenis fluid type itu ada 6 kali percobaan live in whole ya. Jadi ada percobaan umur lah. Pokoknya percobaan umur yang terpanjang. Bisa kita baca juga dari yang A, pertanyaan yang A. Ini apakah ada indikasi bahwa jenis cairan tersebut berbeda? Gunakan alfa dari 0,05. Terus pertanyaan yang B, jenis cairan mana yang sebaiknya kamu pilih? Dan berikan tujuannya jika umur pakai yang terpanjang. Di sini yang C itu kita disuruh analisis residual dari percobaan ini. Apakah asumsi dasar dari analisis ANOVA itu terpenuhi atau tidak? Oke, jadi kita langsung masuk aja ke software Minitab ya buat kerjaan soalnya. Di sini eh, kita bisa sebelumnya ini kita lihat ya, ini tuh ada apa namanya menunya, bentar ya. Nah, di sini ada menu-menunya, ada file, edit, data, status, draft, view. Di sini kalau kita misalkan mau mengin- menginput datanya, kita klik view dulu biar gampang. Terus kita pilih opsi yang data only. Kita klik, terus kita masukin data yang mau kita masukin tadi ya, contohnya. Nah, ini contoh soalnya tadi. Di sini kita bisa lihat ada 2 kolom ya. Kolom yang pertama itu adalah kolom live, terus yang kolom kedua itu adalah fluid cairannya. Terus kita bisa lihat di sini tadi kan ada 4 tipe jenis cairan ya. Dan tiap satu tipe itu ada 6 kali percobaan. Jadi eh, di sini jenis cairannya, di sini jenis percobaannya. Yang C1 ini jenis percobaan, C2 ini jenis cairannya. Oke, untuk yang pertama kita bisa lihat contoh soalnya. Fluid tipe yang pertama itu ada di percobaan 17,6. Di sini kita masukin aja 17,6. Terus weight yang sama juga weight yang pertama. Ini ada percobaan keduanya bisa dapat 18,9. Kita masukin aja 18,9. Selanjutnya masih di jenis cairan yang sama di percobaan ketiga dapat 16,3. Ini 16,3 kita masukin aja. Di percobaan keempat masih di jenis cairan yang pertama itu dapat 17,4. 17,4. Yang kelima itu dapat 20, yang keenam dapat 21. Nih, dapat 20.
dapat 21. Terus masukin juga cairan yang tipe kedua ya. Tipe kedua, ketiga, keempat itu dimasukin aja data-datanya. Seperti yang pertama tadi, ini tipe jenis cairan yang kedua, ini percobaan pertamanya dapat 16,9 ya, 16,9. Percobaan keduanya juga dapat 15,3. Percobaan ketiga dapat 18,6. Ini 18,6. Percobaan keempat dapat 17,7. Oke. Tinggal dimasukin aja semua data-datanya ke dalam sini. Kalau udah, kita balik lagi ke menu yang di atas, yang view ini. Terus kita balik ke data and output. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian bagaimana caranya kita menjalankan ANOVA dari one way. Kita klik status ya, yang di ini, di menunya cari yang start ini. Kita klik, terus pilih yang ANOVA, yang one way. Nah, di sini kita lihat untuk responnya, itu kita pilih yang live ya. Di sini kita klik dua kali aja yang live sebagai responnya. Terus yang faktornya itu kita pilih yang fluid ya. Klik dua kali aja. Terus kita klik OK. Nah, ini ya hasilnya bisa dilihat kalau F-nya ini ya, F-nya 3,05. Terus untuk P-nya dapat P-value-nya dapat 0,052 ya. Jadi bisa dibilang karena P-value-nya ini lebih besar dari ini alfa 0,05 yang ditentukan tadi, itu karena perbedaan yang nggak signifikan ya. Jadi eh, nggak terlalu besar juga, jadi perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba bandingkan rata-ratanya ya. Kita klik start tadi di menu tadi, terus klik ANOVA, terus klik one way lagi, sama kayak tadi. Cuman yang di sini kita akan pilih menu dari comparison ya. Ini kita mau cari perbandingan rata-rata. Di sini kita pilih checklist yang Turki, yang Turki ini ya, Turki ini checklist saja, klik OK, oke. Nah, di sini kita lihat untuk eh, perbandingan dari ini tadi. Nah, bisa dilihat ya bahwa hasil rata-rata dari ketiga fluid ini, ketiga jenis cairan, bahwa yang paling tinggi itu adalah jenis cairan yang ketiga. Karena rata-ratanya di sini adalah 20,95. Bisa bilang cairan ketiga itu adalah jenis rata-rata tertinggi. Dan selanjutnya di sini kita cari asumsinya ya, residual plot. Kita cari statistik tadi di menu, terus ANOVA, one way, sama kayak tadi kita klik graph ya, graph. Di sini sebenarnya kita bisa pilih histogram, normal probability, residual versus fit, residual versus order. Tadi kalau mau semuanya langsung jadi satu, kita bisa klik dari for ini ya, for in one. Kita klik aja. Oke, oke. Nah, ini kita lihat dari yang kita dapatkan ya. Ini yang kita dapatkan residual plotnya. Untuk yang normal probability plotnya, di sini bisa kita lihat bahwa titik-titik ini itu masih ini ya, masih mengikuti garis lurusnya. Jadi masih bisa dibilang residualnya itu masih normal.
Terus yang kita lihat lagi di versus fitnya ini, sebarannya ini titiknya ini acak dan variannya juga sama. Jadi ini masuk ke kategori homogen. Kategori homogen dan bisa dibilang tidak ada pola sistematis ya, yang mana semua asumsi ini tuh terpenuhi. Oke, kita balik lagi ke poin yang tadi. Nah, ini tadi barusan kita dapat ya, yang tadi itu one way ANOVA versus wave. Ini outputnya 0,05 yang didapatkan tadi 0,52. Jadi eh, tidak terlalu signifikan ya dengan alfanya. Dan untuk selanjutnya, nih pertanyaan yang A tadi, apakah ada cairan berbeda secara signifikan? Untuk nilai F-nya tadi kita dapat 3,05, nilai P-nya kita dapat 0,052. Jadi keputusannya karena peak value 0,52 lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak untuk H0 ya. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara keempat jenis cairan pada taraf signifikansi 5%. Namun, jika hasil ini mendekati signifikansi, jadi eh, tarafnya itu jadi 10%, tadi kan 5% yang kita cek. Tapi kalau misalkan tarafnya itu kita naikkan lagi jadi 10%, jadi alfa 0,10, mungkin hasilnya akan signifikan. Terus kita lanjut lagi pertanyaan yang B. Cairan manakah yang terbaik atau umurnya yang terpanjang? Kita lihat tadi cairan rata-rata yang kita dapatkan bahwa fluid yang ketiga, jenis cairan yang ketiga itu merupakan rata-rata yang terbesar. Jadi jenis cairan yang ketiga memiliki umur paling panjang, rata-ratanya itu adalah 20,95 jam ya. Jadi cairan ketiga merupakan pilihan yang terbaik jika tujuannya adalah umur pakai terlama. Terus selanjutnya yang C, kita diminta untuk analisis residual ya, asumsi dari ANOVA. Nah, asumsi yang kita uji tadi adalah yang pertama itu normalitas residual. Yang ini normalitas residual bahwa titik-titiknya itu masih mengikuti garis lurus ya. Jadi masih normalitasnya itu terpenuhi. Untuk yang varian, kesamaan varian, bahwa uji levennya P-nya itu sama dengan 0,95. Varian antar grupnya itu tetap sama dan independensinya karena percobaannya ini acak atau completely randomized, asumsi ini itu terpenuhi semuanya. Jadi kesimpulannya bahwa dasar ANOVA, normalitas, homogenitas, dan independensinya itu terpenuhi sehingga hasil ANOVA valid untuk digunakan. Lanjut, kita akan masuk ke soal yang 4,9. Ya, di sini ada soalnya bahasa Inggrisnya. Kita akan translate. Di sini udah ada translatornya. Latar belakangnya, percobaan dilakukan untuk membandingkan efektivitas tiga jenis larutan pencuci dalam memperlambat pertumbuhan bakteri pada wadah susu berkapasitas 5 galon. Karena kondisi hari pengamatan menyebabkan variasi hasil, misalkan suhu atau kondisi laboratorium yang berbeda setiap harinya, maka digunakan rancangan acak terblok atau randomized block design dengan vari sebagai faktor blok. Terus yang kedua, tujuan dari analisis ini itu adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga larutan pencuci dalam menahan pertumbuhan bakteri pada taraf signifikansi 5%. Kalau 5% itu alfanya 0,05. Selanjutnya, kita bikin data percobaannya ya. Kita bikin data percobaannya, terus kita rancang percobaannya. Rancangan percobaannya kita gunakan RBD ya, metode RBD atau randomized block design. Untuk faktor perlakuannya, treatmentnya, di sini ada tiga jenis cairan.
ya, 3 jenis cairan. Terus bloknya di sini ada 4 hari. Jumlah pengematannya berarti tadi eh, larutannya itu ada 3 jenis, jadi 3 kali 4 hari ya, jadi 3 kali 4 sama dengan 12 data. Berarti ini 12 data dari grow-nya ya, dari pertumbuhan si bakterinya. Jadi tingkat signifikansinya kita gunakan itu alfa 0,05. Hipotesisnya bahwa tidak ada perbedaan rata-rata efektivitas antar 3 larutan pencuci. Setidaknya ada satu rata-rata yang berbeda. Oke, di sini kita akan masuk ke mini tabnya. Ini yang tadi kita cek saja. Kita masuk ke soal yang ke 4.9. Ya, kita menu lagi ke bagian view ya, supaya lebih mudah. Ke data only, terus kita cek untuk soalnya. Di sini kita lihat soalnya bahwa solusinya itu ada 3 jenis ya, 3 jenis solusi, satu, kedua, ketiga. Sini kita bikin untuk kolom yang pertama itu kolom solusi ada 1, 2, dan 3. Untuk D-nya di sini ada 4 hari, jadi bisa dibilang ini dalam satu solusi ini kita lakukan 4 kali percobaan ya. Jadi 1 hari itu 1 kali percobaan. Nah, di sini kita masukkan kolom 2 itu D. Terus kolom ketiga ini kita masukkan growth. Dan growth ini didapatkan dari hasil percobaan ini. Oke, kita masukin aja datanya. Untuk solusi yang pertama, di hari yang pertama, kita dapatkan itu adalah 13. Ya, 13 pertumbuhan bakteri. Terus eh, percobaan pertama di hari kedua itu didapat 22. Kita masukin 22. Percobaan pertama hari kedua dapat 22. Percobaan ke satu juga masih percobaan pertama di hari ketiga itu dapat 18 ya, 18. Percobaan pertama di hari keempat itu dapat 39. Masukin aja semua data-datanya dari yang pertama, kedua, sama ketiga. Masukinnya sama kayak tadi ya. Yang percobaan kedua di hari pertama dapat 16 ya. Ini. Terus selanjutnya kita balik lagi di menu view data and output ya. Di sini kita cek statusnya ya. Kita pilih ke bagian ANOVA. ANOVA. Dan kalau tadi kan one way, tapi di sini kan kita pilih yang RBD. Jadi kita pilih yang untuk W. Jadi kita pilih yang general linear model. Terus selanjutnya pilih opsi fit general linear model. Klik. Nah, di sini kita pilih yang responnya itu adalah growth ya. Responnya kita pilih growth. Klik aja dulu ini. Terus untuk yang eh, faktornya di sini kita pilih dua. Faktornya kita pilih dua, itu solution dipilih sama D ya. Jadi respon ini itu adalah merupakan variabel hasil dari nilai yang diukur ya. Jadi dari jumlah bakterinya. Jadi makanya kenapa kita pilih grow. Terus untuk faktornya di sini kita pilih dua, solution dan D. Di sini merupakan faktor yang diuji ya. Solusi itu merupakan perlakuan. Jadi Musing solution. Untuk D-nya ini merupakan bloknya ya, blok hari dari hari percobaannya. Terus untuk covariatesnya ini kita kosongkan saja karena di soalnya itu tidak ada namanya variabel kontinu tambahan ya. Jadi tidak bisa diisi. Terus di sini kita klik eh, di bagian model. Kemudian kita pilih di sini kita oke aja. Randomness-nya oke aja. Pokoknya semuanya kita oke kan aja. Di sini oke default aja.
Ini by default codingnya, storage-nya. Untuk storage-nya kita pilih tiga ya, fixed, residual, standar residual. Oke. Resultnya kita pilih ini untuk displaynya kita pilih yang expanded tables. Ya, sebenarnya dibahas simple tables dan expanded, tapi kita pilih expanded tables. Metodenya oke. Untuk faktor informationnya kita centangkan saja supaya dia bisa menampilkan info tentang faktor solution dan hari. Terus untuk analisis variance-nya kita centangkan saja. Ini supaya bisa untuk menampilkan tabel ANOVA utama. Model sumarinya centangkan. Terus koefisiennya biarkan saja. Oke, sudah semua kita oke. Ikon, ya, ikon. Oke, sini kita balik ke PPT tadi. Jadi kan udah percobaannya, datanya sudah kita masukkan, rancangannya sudah kita buat ya rancangannya. Terus kita masuk ke eh, selanjutnya kita masuk dari ini dia. Ini tadi hasil yang sudah kita setting tadi, ANOVA tadi yang RBD atau way. Di sini kita dapat general linear modelnya, growth versus solution sama D. Untuk analisis variance-nya di sini kita dapat P-nya itu 0,25 dan F-nya kita dapat 1,78. Oke, untuk interpretasi hasilnya yang pertama untuk faktor solution atau larutannya nilai P sama dengan 0,25. Jadi ini kurang dari eh ini lebih besar dari 0,05. Jadi bisa dibilang ini nggak signifikan ya. Nggak ada perbedaan nyata antara ketiga larutan pencuci dalam menahan pertumbuhan bakteri. Untuk yang kedua, faktor D-nya harinya, nilai P-nya itu 0,25 lebih dari 0,05, yang mana ini nggak signifikan juga, di mana hari pengamatan itu tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil percobaan. Jadi nilai F hitungnya kurang dari F tabel ya. Jadi 1,78 kurang dari 5,14 dan 1,80 kurang dari 4,76 yang juga memuatkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan. Terus untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis ANOVA dengan rancangan acak terblok atau RBD pada taraf signifikansi 5%, diperoleh bahwa jenis larutan pencuci atau solution maupun hari pengamatan atau D tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan bakteri dalam wadah susu 5 galon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang terjadi pada data pertumbuhan bakteri hanya disebabkan oleh variasi acak, bukan oleh perbedaan jenis larutan pencuci atau waktu pengamatan. Demikian presentasi yang telah saya lakukan, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Bila ada kata-kata kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.